mensucikan air yang sudah ada. Nah, yang penting dia ada yang masuk, ada yang keluar. Itu lama-lama akan menghilangkan. Abu Bakar Al-A'rasyi mengatakan bahwa air yang terkena najis dalam satu wadah harus mendapatkan suplai air suci baru, di mana air yang sebelumnya juga mengalir keluar kira-kira sebanyak 3 kali volume air yang ada sebelumnya. Dalam hal ini dianggap air itu sudah dicuci 3 kali. Ya, misalnya kolomnya ini isinya satu kubik lah gitu ya. Nah, air yang masuk itu minimal sudah 3 kubik, gitu kan, sehingga 3 kali dari jumlah volume yang ada. Kemudian yang ada itu sudah keluar, sehingga seolah-olah dianggap sudah terjadi pencucian air 3 kali. Al-Maliki yang mengatakan bahwa air yang najis itu akan kembali menjadi suci manakala dituangkan lagi ke dalamnya air baru hingga tanda-tanda kenajisannya menjadi hilang. Nah, ini yang saya bilang penting. Di masa sekarang ini sudah ditemukan teknologi untuk membersihkan air. Air yang kita minum sehari-hari dari produksi perusahaan air minum umumnya diproduksi dari air yang mengalami proses sterilisasi, baik lewat penjulingan ataupun lewat perembesan atau osmosis. Karena pada hakikatnya hasil akhir dari pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari 3 indikator najis. Ya, hukumnya kembali kepada hukum asal air, yaitu suci dan mensucikan. Kita mengatakan air itu najis kalau ada indikatornya. Nah, kalau indikator najis itu bisa dihilangkan, warna, rasa, aroma, ya berarti dia kembali lagi menjadi suci. Maka penyulingan air, perembesan atau osmosis, ya itu semua adalah proses-proses yang bisa diterima secara syariah, baik itu dilakukan oleh tanah secara alam atau dilakukan oleh manusia secara teknologi, sama aja. Ya, sebenarnya kan air yang ada di comberan itu kan air kotor. Dia menyerap ke dalam tanah, lalu kemudian tanah akan melakukan proses osmosis sebenarnya, proses perembesan. Ya, dia yang kuman-kuman yang apa akan hilang, gitu ya. Kemudian kita gali sumur beberapa meter dari sana, dan kita minum airnya biasa-biasa saja, nggak bau, nggak apa dan sebagainya, karena dia mungkin sudah tersaring di dalam tanah. Itu kan sifatnya alamiah. Nah, bisakah proses penyaringan itu dilakukan secara teknologi oleh manusia? Jadi ini air najis dimasukin ke dalam satu alat, gitu ya, alat penjernih air. Najis-najisnya kemudian menjadi hilang, yang keluar menjadi air yang murni, gitu. Yang tidak ada tadi warna, rasa, aroma. Maka para ulama mengatakan dia sah, karena kita mengatakan najis itu dengan alasan memang ada warnanya, ada rasanya, ada aromanya. Kalau warna, rasa, aroma sudah hilang, ya otomatis kita nggak bisa mengatakan itu benda najis. Karena asalnya air itu suci. Nah, dia baru menjadi najis kalau ada rasanya, ada warnanya, atau ada aromanya. Kalau 3-tiganya bisa kita hilangin dari air itu, otomatis air itu jadi suci. Dia nggak perlu mengalami proses penguapan ke langit dulu, turun jadi hujan, jadi air, mata air atau air kali. Nggak perlu kelamaan. Ya, dengan proses yang sederhana sekarang teknologi itu kita bisa mensucikan air yang boleh jadi mungkin asalnya najis, ya. Mungkin air kencing, gitu ya, dimasukkan ke dalam satu mesin, diproses sedemikian rupa, najisnya hilang, keluar air murni bisa diminum. Ya berarti ya sudah, itu air yang suci, ya, karena najisnya bisa disaring, bisa dikeluarkan dari air tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau mandi jenazah, kenapa sih harus pakai bidara? Pertama kan masalah aroma, untuk mengusir aroma yang kurang sedap. Jadi sebenarnya niat awalnya. Kemudian karena memang ada hadis Nabi bunyinya begitu, akhirnya orang tetap gunakan kapur barus dan daun bidara itu, ya. Seolah-olah itu dianggap jadi sunnah, gitu ya. Padahal barangkali ilat utamanya adalah ini kan mayat ini kan bau dan sebagainya. Nah itu kalau pakai kapur barus apa segala itu dia akan terserap baunya, akan hilang, gitu. Kayak siwak. Siwak itu sunnah. Nah, yang disunahkan Rasulullah itu dulu makainya kayu dari pohon aro, ya, pohon
kita pakai, kita bilang siwak itu sebenarnya kayu pohon. Pohonnya namanya pohon arok. Nah karena Nabi pakai pohon arok, sampai gini hari orang tetap aja siwak itu pakai yang begitu. Padahal sebenarnya aslinya tasawwaka itu artinya adalah membersihkan gigi. Nanti kalau kita gosok gigi pakai sikat gigi dan pakai pasta gigi, ya itulah siwak sebenarnya. Gitu. Karena siwak itu menggosok atau membersihkan gigi. Makna kata-kata sawwaka yusawidu itu. Cuma teknologi di masa Rasulullah itu menggunakan kayu itu. Nah maka orang banyak yang mengambil istilahnya tabaruk barangkali dengan apa yang dipakai oleh Nabi. Begitu juga dengan memandikan mayat. Sebenarnya nggak harus pakai kayu baru sih. Kalau sekarang sudah ada pewangi dan sebagainya, sah saja. Gitu, boleh saja digunakan. Ada lagi silakan. Tentang masalah tadi yang 12 tadi, menurut Uzaimah dan Ibnu Hibban ada itu soal tadi. Ya. Tapi Imam Bukhari kalau saya itu Imam Bukhari atau Imam Muslim mencoba Untuk itu kan. Malah kalau ulama sepakat kan, kalau udah Imam Bukhari atau Imam Muslim yang mengatakan hadis itu di ulama, saya ingat itu sepakat kita ikut gitu. Ya maksudnya orang cenderung lah gitu, kalau Imam Bukhari Imam Muslim yang udah ngomong, udahlah ikut gitu. Nah itu gimana bisa tentang Imam Syafi'i kayak gitu. Jadi gini, Bukhari dan Muslim itu tidak mengarang kitab yang isinya tentang hadis dhaif, tapi beliau mengarang kitab yang isinya hadis sahih. Jadi kalau dikatakan tadi Bukhari atau Muslim mendoifkan, maksudnya bukan secara aktif bilang ini doif, bukan begitu. Tapi mereka tidak mencantumkan hadis ini di dalam kitab sahih masing-masing, sehingga tidak disahihkan oleh Bukhari. Tapi jangan diterjemahkan bahwa kemudian Bukhari menuduh hadis ini menjadi doif gitu. Jadi Bukhari tidak melakukannya, berarti menurut ini mafhum mukhalafahnya ya, pengertian kebalikannya. Oh berarti kata Bukhari berarti ini nggak sahih gitu. Artinya Bukhari tidak merekomendir hadis ini gitu. Tapi bukan berarti kemudian kalau Bukhari tidak merekomendir berarti hadis itu kemudian tidak boleh dipakai. Sebab apa yang direkomendasikan oleh Bukhari itu sedikit sekali. Sahih Bukhari itu kan cuma 7.000-an hadis, ya kan? Itu pun sudah terulang-ulang. Kalau diringkas lagi, nggak usah diulang-ulang, tinggal 4.000. Nah, kalau 4.000 doang sumber hadis kita, dikitan hadis, banyakkan Quran aja 6.000 ayat, gitu kan? Berarti sedikit sekali sumber agama kita. Nah, Bukhari itu bukanlah orang yang kalau misalnya dia tidak memasukkan satu hadis dalam kitab sahihnya, lantas hadis itu menjadi harus dibuang, enggak. Hadis itu kalau ada ulama lain yang mensahihkan, ya kita boleh juga menggunakannya, boleh menggunakannya. Kecuali kalau hadis itu didoifkan oleh Bukhari, oleh yang lain dan semuanya bilang doif, nah gitu ya. Nah baru kemudian kita sepakat bahwa ini hadis dhaif nggak boleh dipakai buat dasar hukum agama. Tapi kalau masih ada yang mensahihkan, walaupun nggak semua, ya berarti masih boleh dipakai. Cuman kekuatan derajat hadisnya ya lebih lemah dibandingkan dengan kalau seandainya Bukhari bilang sahih. Oke, ada lagi? Silakan jemaah yang ingin bertanya. Ya silakan. Ada dalam sebuah bejana air ya setara dengan 2 kulah. Kemudian air itu terkontaminasi oleh jatuhnya bangkai, apakah itu bangkai tikus atau bangkai ayam. Apakah setelah kita angkat ini bangkai, air yang sebanyak 2 kilo itu kita bisa sterilisasi dengan kafur atau yang lainnya? Airnya di bawah 2 kulah atau di atas 2 kulah? 2 kulah. 2 kulah ya. Berarti kalau yang dikatakan air sedikit itu kan yang kurang dari 2 kulah. Kalau 2 kulah atau lebih, ya 2 kulah pas atau lebih, itu dianggap air yang banyak, air al-ma'ul katsir. Nah dalam prinsip al-ma'ul katsir tadi itu
Bedanya dengan kalau airnya sedikit ya, misalnya air di bawah 2 kula. Kalau di bawah 2 kula kejatuhan najis, nggak pakai dilihat berubah warna, rasa, aroma, pokoknya najis, gitu aja. Nah kalau air yang banyak, nah baru kita periksa airnya itu kejatuhan najis, berubah nggak warna, rasa, aromanya. Kalau berubah berarti airnya air najis. Oke. Sekarang bagaimana mensucikannya? Pertama benda najisnya dibuang dulu. Kemudian air itu ya kita upayakan gimana caranya biar 3 indikatornya hilang, warna, rasa, aroma. Salah satu tekniknya kalau di masa lalu isiin air lagi untuk pembuangan, gitu kan? Nah makin lama kan nanti air yang najis kan kebuang, ya kan? Nah yang baru diisi terus begitu lama-lama kita cek warna, rasa, aroma. Gitu. Sekarang teknologi yang baru nggak harus nambahin air mulu, airnya disucikan, bisa. Itu alat penjernih air di kolam renang begitu prinsipnya ya. Ini air kotor masuk, diproses gitu. Nggak tahu proses pakai apa, kimia juga ya. Kimia juga keluar, udah nggak ada rasa najisnya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya. Ya udah berarti suci. Ya, mencuci air, kayak itu. Mencuci air. Nah, zaman dulu belum ada teknologinya, tapi zaman sekarang air bisa dicuci. Gitu. Kita kan tahunya nyuci pakai air. Sekarang air kalau kotor kita cuci, gitu. Bisa. Ya, kayak cuci darah. Cuci darah kan begitu, darah kotor itu masuk ke mesin, dicuci sama dia masukin lagi ke dalam kita. Gitu. Kita namanya cuci darah. Zaman dulu orang nggak kepikir ada ini cuma bekam doang, darah kotor buang, keseringan dibekam, habis darahnya. Nah, kalau sekarang cuci darah, jadi darah itu disedot, ya dikeluarin masuk ke mesin pencuci darah, diperbaiki lah gitu ya. Nah yang udah bagus masukin lagi ke dalam tubuh kita, terus begitu. Dan ada orang yang bisa bertahan sampai 40-50 tahun lamanya dalam hidup cuci darah seminggu sekali. Ya kayak orang atau ya. Tapi berhasil gitu. Artinya kalau darah aja bisa dicuci, masa air nggak bisa? Nah gitu kan. Berarti air pun juga bisa dicuci. Ya dengan cara tentu saja dengan teknologi. Ketahuan dia tidak najisnya ya dengan melihat 3 indikator tadi, baunya, warnanya, rasanya, warna, rasa, aroma. Ya ada lagi? Air yang di bak dalam 2 kula, terus kita dulu di tempat lain itu bekas sebelumnya jatuh ke bak itu mustamal apa? Itu bukan dari air bak itu. Air yang di baknya kan kurang dari 2 bulan. Kurang, tapi kita nggak pakai, kita pakai di sebelahnya. Kita duduk di keran lah gitu misalnya. Iya, kita kan masuk ke situ. Kalau pas Syafi'i ya itu ikut mustamal karena keluaran ya. cipretan air yang nyemplung ke dalam air yang kurang dari 2 bulan itu menulari kemustamalannya. Gitu, mustamal. Sama sih, Maliki juga begitu, mustamal juga. Cuman kalau kata Malik biar kata yang namanya mustamal, tapi boleh dipakai lagi. Nah, itu Malik. Tapi kalau Syafi'i enggak. Gitu. Kalau Hambali kan apa tadi? Selesai dulu baru namanya mustamal. Kalau lagi ada proses wudu enggak ada mustamalan. Gitu. Udah selesai wudu, mau sholat, habis sholat batal pengen wudu lagi, dan itu baru namanya nggak boleh dipakai lagi. Gitu istilahnya begitu. Oke? Tadi saya menyinggung masalah bekam. Apa? Tadi Ustaz menyinggung masalah bekam ya. Iya, bekam. Ibu Nawawi ya. Iya. Itu sebaiknya kita makan apa Ustaz? Kenapa? Sebaiknya kita makan apa setelah kita dalam proses bekam? Aku nggak tahu. Kalau makan aku nggak tahu. Saya bukan ahli bekam. Soalnya begini, di dalam kedokteran modern, bekam ini juga masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Karena kalau dibilang istilah darah kotor gitu ya, itu dalam kedokteran modern itu tidak dikenal istilah itu. Orang kalau darahnya kotor mati berarti. Gitu. Kalau karena darah itu kan mengandung plasma darah yang mengandung hemoglobin yang akan berfungsi nanti dia itu membawa zat makanan, membawa oksigen ke seluruh tubuh dan begitu. Nah kalau isinya kotor gitu ya, ada darah hitamnya begitu, nyampur di dalam darah kita, nah itu namanya orang itu mati lah, keracunan darah itu berarti.
Nah, makanya kalau ada orang misalnya mengungkap darah gitu ya, bengkak gitu. Nah, itu kan darah dalam hatiku, ya, darah kotor atau nanah gitu ya. Itu kan bukannya disembuhin begitu aja, tapi dibelek dulu gitu namanya bisul atau apa biar darah keluar gitu. Nah, itu darah yang terlokalisir di satu titik. Dia nggak ikut beredar ke seluruh tubuh. Nah, sementara orang bekam itu kan darah yang mengalir di seluruh tubuhnya itu disedot gitu. Nah, bagaimana caranya nyedot yang cuman hitam atau kotornya saja itu menurut dunia kedokteran modern nggak masuk akal gitu. Tapi bahwa Nabi pernah berbekam, iya gitu ya. Sama dengan begini, ilmu kedokteran modern tidak mengakui yang namanya orang dikerokin gitu. Tidak mengenal istilah masuk angin. Nggak ada istilah masuk angin. Kalau kita belajar ilmu kedokteran, nggak ada penyakit namanya masuk angin, itu nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi dikerok itu apa hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya antara orang kembung ya, lambungnya ini penuh dengan udara gitu, kemudian belakangnya sini dikerok gini gitu. Nggak nyambung gitu, masuk angin. Terus itu dia angin itu merah katanya. Nah, itu yang merah bukan angin itu. Yang merah itu ya darah, karena kulit kita iritasi dikerok begitu, darah itu sel-sel darah merahnya kelihatan gitu. Tapi orang mengatakan, hitam tuh anginnya. Padahal itu bukan angin. Kalau angin keluar bukan dari sini, keluar kalau dia tahap, nah itu baru dia keluar, atau dia kentut, nah itu baru keluar anginnya, bukan keluar dari punggung gitu. Cuman orang kemudian beranggapan, wah itu adalah teknik untuk mengeluarkan angin, wah dikerok pakai duit 10 perak zaman dulu. Jadi salah kaprah. Ya, itu kedokteran modern tidak mengakui, tidak ada istilah sakit itu namanya masuk angin dan dikerokin. Tapi karena sudah beredar tengah masyarakat istilah itu, sebenarnya kan itu merangsang saja. Yang merangsang tubuh kita, memberikan panas itu kemudian beredar, masuk ke dalam perut, sehingga udara yang ada di dalam perut itu kemudian terdorong keluar. Ya, orang kalau dikerokin kemudian, nah itu anginnya keluar lewat mulut, bukan lewat yang merah-merah itu. Hijama atau bekam itu begitu juga sebenarnya. Itu merangsang titik-titik tertentu, kemudian ya aliran darahnya kemudian menjadi lebih lancar. Sama dengan orang dipijat atau akupunktur atau apa dan sebagainya. Itu penjelasannya kira-kira seperti itu. Tapi karena masyarakat kita awam dan banyak tidak tahu ya, pokoknya bekam Nabi pernah, ya udah berarti sunnah gitu aja. Ya nggak apa juga sih. Memang apapun yang dikerjakan Nabi kan sunnah, ya kan. Termasuk cebok pakai batu 3 biji juga sebenarnya sunnah juga gitu. Jangan cuma pangkamin nampan beramai-ramainya doang ya. Cebok pakai batu 3 biji itu sunnah juga, ya belum pernah kita kerjain gitu. Kalau buat 3 berarti sudah. Kalau sudah ini 3. Iya, sunnah juga. Sunnah juga. Kalau buat sunnah. Nafsu.